Selamat datang di Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Moditiko Pradana dari GKI Cibadak akan menemani kita sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami saat ini hendak datang ke hadirat-Mu, berkumpul bersama untuk merenungkan isi hati-Mu melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengaruniakan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan kami dapat membawanya ke dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pada kali ini akan kita dasari bersama dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dari Alkitab Terjemahan Baru yang kedua, demikian. Namun, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Itulah dasar pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Marilah kita merenungkannya bersama-sama. Jemaat yang terkasih, pernahkah kita sadari dalam hidup ini bahwa banyak hal datang dan pergi, silih berganti terjadi di dalam hidup kita? Mungkin kita baru saja menghadapi sebuah hal, tetapi hal yang lain muncul untuk kita hadapi. Mungkin juga kita baru saja menyelesaikan sebuah pekerjaan, tetapi pekerjaan yang baru langsung muncul dan harus kita hadapi juga. Dalam pelayanan, saya dapat berbagi rekan-rekan yang terkasih bahwa suatu kali kami mengadakan sebuah persekutuan yang warnanya adalah penuh sukacita dan penuh dengan canda tawa. Tetapi salah seorang dari penatua kami harus pamit sekitar jam 7 malam pada saat itu juga untuk pergi ke Jakarta mengikuti kedukaan dari keluarganya. Sesampainya beliau di rumah, beliau sesegera mungkin menyalakan mobil untuk dipakai berangkat ke Jakarta. Tetapi walhasil, beliau berkali-kali harus mencoba untuk menyalakan mesin mobil dan tidak kunjung berhasil. Akhirnya beliau mengetahui bahwa aki mobil ternyata sudah usang dan harus diganti pada saat itu juga. Dan beliau langsung bergegas mencari bengkel terdekat untuk membeli aki yang baru. Dan kemudian beliau pada akhirnya berangkat di sekitar jam 10 malam. Banyak hal Bapak Ibu Saudara yang tidak kita sangka. Mungkin kita saat ini tengah tertawa, tetapi 5 menit kemudian mungkin kita menemui pergumulan. Itulah kehidupan. Kehidupan yang tidak mau tahu. Dia tidak mau tahu bagaimana perasaan kita. Apakah kita sedang sehat ataukah tidak? Sudah makan ataukah belum? Atau hal yang lainnya. Kita dipaksa untuk mengerti kehidupan ini. Dan itulah Bapak Ibu Saudara yang dapat kita lihat dari kisah perjalanan hidup Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seseorang yang kerap kali dipenjarakan, harus berpindah dari jemaat satu ke jemaat lainnya dalam waktu singkat, hanya untuk mengajar beberapa jam saja di sebuah jemaat, lalu setibanya di jemaat berikutnya, dia mengalami penolakan. Melalui kisah hidup Paulus, kita tahu bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, ia tidak memiliki banyak kesempatan untuk dimengerti terkait kesejahteraan jiwanya. Ini sangat berbeda bukan dengan orang-orang zaman sekarang yang seringkali menitik beratkan tentang mental health atau kesehatan mental. Banyak orang yang berkata, kalau kamu mau memiliki mental health dalam hidupmu, seimbanglah dalam segala sesuatu. Atur kesibukanmu dengan baik. Cukuplah beristirahat, jangan lupa bermain.
Dan jangan lupakan relasi-relasimu. Semua kedengaran ideal. Tetapi kita tahu, ketika kita mencobanya, itu sangat sulit untuk diwujudkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, lalu bagaimana seorang Paulus yang tidak bisa merasakan keseimbangan itu dalam hidupnya mampu menjadi seorang rasul yang kita kenal gigih, tidak kenal lelah, dan bermental baja? Apakah semuanya itu karena Paulus lebih kuat daripada kita semua? Ternyata di dalam perikop kita saat ini, ia menyaksikan bahwa sebetulnya kunci daripada menjalani semua yang terjadi dalam hidupnya adalah karena dia tahu siapa dirinya. Dirinya tidak lain adalah sebuah bejana tanah liat. Bejana yang rapuh, mudah retak, mudah rusak, mudah dilukai. Tetapi dari situlah ia merasa bahwa sebagai bejana tanah liat, ia memiliki harta yang berharga, yang asalnya dari Tuhan sendiri. Apakah itu? Tidak lain, itu adalah kekuatan yang berasal dari Allah. Dan itulah yang menguatkan Paulus sampai akhir pelayanannya. Apabila kita melihat kesaksiannya, itulah yang ia tuliskan dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 10. Ia mengatakan, dalam segala hal aku ditindas, tetapi aku tidak hancur terjepit. Aku habis akal, tetapi aku tidak putus asa. Aku dianiaya, namun aku tidak ditinggalkan sendirian. Itulah harta berharga yang ia miliki ketika ia beroleh penghidupan di dalam kematian Kristus. Ia tahu bahwa kematian Kristus senantiasa berfokus pada penyerahan diri, bukan pengendalian akan sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Seperti Kristus yang menyerahkan diri sampai mati di kayu salib, demikianlah Rasul Paulus menghidupi kesehariannya. Dia menyerahkan sepenuhnya apa yang akan terjadi, apa yang akan ia hadapi kepada Allah Sang Empunya kehidupannya. Maka ia menjalani semuanya dengan kekuatan dari kebangkitan Kristus, di mana dalam setiap perkara dia senantiasa mengalami kebangkitan. Itulah yang membuatnya menang atas segala hal yang terjadi dalam hidupnya, seperti kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut dan dunia ini. Itulah yang dapat kita renungkan pada saat ini. Maka pertanyaannya untuk kita semua, siapakah diri kita? Dari manakah asalnya kekuatan kita? Dan apakah betul bahwa kita harus mengendalikan semua yang terjadi dalam hidup kita? Atau justru kita harus menyerahkan semuanya kepada Sang Empunya kehidupan kita, sehingga kita bisa menang atas segala hal. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur mendapatkan firman-Mu, karena kami tahu kami adalah bejana tanah liat. Tetapi biarlah harta surgawi itu, yakni kekuatan dari Engkau sendiri, yang akan beserta dengan kami. Ajari kami Tuhan untuk menghidupi kematian-Mu, supaya di dalam kebangkitan-Mu kami juga beroleh bagian-Mu. Itulah permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan permohonan kami, karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan sekalian, itulah Sapaan Gembala GKI untuk hari ini. Saya Pendeta Moditiko Pradana, undur pamit, dan sampai jumpa di Sapaan Gembala GKI yang berikutnya. Tuhan memberkati.